Selamat pagi saudara, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 19 Januari 2021. Satu tema akan menuntun kita saat ini, mengatakan buah ketidaktaatan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Ya Tuhan Allah kami di sorga, Allah yang pengasih, kami bersyukur Engkau menghadiahkan hari ini untuk kami. Kami mau menjalaninya, tetapi kami tahu Engkau pasti menginginkan agar kami menjalani hari ini sesuai dengan yang Engkau titahkan. Firman-Mu akan menyapa kami, mengatakan apa yang harus kami lakukan. Dan karena itu, sebelum kami baca, sebelum kami mendengar, kami mohon pengertian melalui hikmat Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan terdapat dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 10-23. Firman Tuhan berbunyi, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau
sebagai Raja. Amin. Saudara, banyak kisah dalam Alkitab yang bercerita tentang ketaatan. Pada awalnya ketaatan memang berat namun berujung menyenangkan. Lawan kata dari ketaatan adalah ketidaktaatan. Pada akhirnya ketidaktaatan akan menyengsarakan. Demikian halnya yang kita lihat dalam kehidupan Raja Saul yang telah diteguhkan Tuhan untuk menumpas orang Amalek. Dengan jelas Tuhan berkata, tumpaslah segalanya tanpa sisa. Tetapi Saul hanya menumpas sebagian dan mengambil jarahan. Ketika ditegur oleh Samuel, ia berdalih. Tetapi rakyat mengambil jarahan untuk korban mempersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jawaban yang cukup diplomatis. Ia menuduh rakyatnya sendiri dan mengatakan apa yang dilakukan rakyatnya itu benar. Tetapi apapun dalihnya, Saul tetap salah dan gagal sebab ia telah melanggar perintah Allah. Ia tidak menampakkan ketaatannya. Akhirnya Saul harus menerima akibat ketidaktaatannya itu. Dia ditolak untuk melanjutkan memimpin bangsa Israel. Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. 1 Samuel pasal 15 ayat 28 berkata demikian. Saudara, hal pertama yang harus kita lakukan ketika gagal adalah mencari penyebab utama kegagalan itu dan bukan berdalih membenarkan diri. Kegagalan banyak terjadi karena ketidaktaatan terhadap perintah Allah atau aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu saudara-saudara, taatilah perintah Allah. Maka berkat dan penyertaannya selalu menyertai hidup kita. Janganlah hidup dalam ketidaktaatan, karena cara hidup seperti itu adalah kesia-siaan. Karena itu, berupayalah hidup dalam kebenaran dan ketaatan dalam Kristus, agar kehidupan kita selalu berada dalam kebenaran yang dikehendakinya. Amin. Mari berdoa saudara. Terpuji Engkau Bapa Surgawi di dalam surga. Terpuji Engkau yang telah membangunkan kami dan telah menghadiahkan hari ini. Bapa di surga, mengawali kehidupan kami hari ini, Engkau sudah datang menyapa kami. Dan kami sangat bersyukur bahwa Engkau masih mau memperdengarkan suara-Mu kepada kami. Oleh sebab itu Bapa, apa yang telah kami dengarkan ini, biarlah memberi semangat hidup, memberi motivasi kepada kami untuk terus menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan. Seperti yang Engkau mau, terlebih Tuhan senantiasa menjalani hidup ini dalam ketaatan. Bapa, kami mengaku bahwa kami sungguh tidak mampu untuk menyempurnakan apa yang Engkau titahkan. Tetapi biarlah dalam
ketidaksanggupan kami itu, kami terus bermohon kepada Tuhan agar kami mampu mengupayakannya. Bapa di sorga, terima kasih kalau hari ini Engkau masih menyediakan kesempatan buat kami untuk tetap hidup, dan biarlah juga dalam menjalani hidup hari ini kami boleh jalani di dalam tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Serangkaian rencana pekerjaan, tanggung jawab, bahkan pelayanan-pelayanan kami, tentu kami juga mengaku bahwa semuanya itu kami tidak mampu lakukan di luar dari pertolongan-Mu. Kami berharap Bapa, biarlah semuanya itu boleh kami lakukan dan tentunya mempermuliakan Engkau. Berkati setiap anak-anak-Mu yang masih terus berupaya dalam kelemahan, sakit, penyakit yang menggerogoti tubuh, yang sementara menderita, bahkan yang terus mengupayakan yang terbaik untuk kehidupannya. Tuhan tolong kasihani mereka. Terlebih saudara-saudara kami yang ada di Mamuju, di Kalimantan Selatan, bahkan di tempat-tempat yang lain yang saat ini dalam perjuangan hidup keluar dari persoalan yang saat ini menimpa mereka. Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang terus memberi dukungan atas peristiwa gempa dan banjir yang terjadi itu. Tuhan tolong mereka. Mampukan kami juga sebagai jemaat Tuhan di Sudiang yang juga berkerinduan untuk mengambil bagian di dalamnya. Untuk sementara ini kami akan melaksanakan donasi sebisa yang bisa kami lakukan. Tuhan tolong dan berkati semuanya itu. Ya Bapa kami di dalam surga, inilah kehidupan kami yang semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan karena itu, dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikian renungan harian kita saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.